Dulu mereka mentertawakan kita. Dulu kita hanya menjadi bulan-bulanan di panggung sepak bola Asia. Tapi dengarkanlah gemuruh yang kini menggema di seluruh penjuru ASEAN, Timnas Indonesia telah melampaui batas-batas yang pernah dibayangkan. Bukan hanya menjadi kebanggaan nasional, melainkan telah menjelma menjadi simbol harapan bagi seluruh Asia Tenggara. Di mana dulu cibiran dan hinaan menjadi makanan sehari-hari dan hari ini pujian mengalir deras dari mulut-mulut yang pernah meragukan. Ini bukan hanya perubahan, ini adalah revolusi. Ini juga tentang darah yang tumpah di lapangan, peluh yang membasahi jersey, dan tekad baja yang benar-benar ingin mengukir sejarah baru. Inilah perjalanan epik Timnas Indonesia dari era kegelapan menjelma menjadi harapan ASEAN. Mari kita mundur sejenak ke masa lalu tahun. Indonesia masih menjadi bahan olokan setelah kalah telak dari Vietnam. Media sosial dipenuhi cibiran bahkan dari saudara-saudara serumpun di Malaysia. Tapi lihatlah sekarang dalam waktu hanya 4 tahun Indonesia telah melakukan lompatan besar. Jika dulu pertikaian Indonesia versus Malaysia adalah headline utama media sosial, kini yang tersisa hanya keheningan penuh makna. Media Malaysia yang dulu kerap merendahkan kini menulis dengan tinta penghormatan. Mereka menyaksikan bagaimana Garuda tak lagi terkekang di sangkar ASEAN, tapi terbang mengarungi samudera kompetisi yang lebih besar. Hari ini media Malaysia pun sudah mulai sehat. Banyak media negeri jiran yang membahas seputar Timnas Indonesia. Bahkan mereka sudah tak sungkan lagi memuji perkembangan yang terjadi dalam sepak bola Indonesia. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi iri. Yang ada hanya satu, Indonesia adalah satu-satunya harapan ASEAN. Indonesia memang bukan negara pertama dari ASEAN yang berhasil merangkak sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dulu pernah ada Thailand dan Vietnam. Namun di sana kedua negara ini hanya menjadi peserta pelengkap saja yang mana mereka hanya menempati papan bawah klasemen. Indonesia berbeda, tim Garuda benar-benar bertarung di sana. Mereka telah menahan imbang Australia menang melawan Saudi, dan yang terbaru Timnas Indonesia berhasil menang atas Bahrain. Dan hari ini peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Bahkan Indonesia pun masih belum menutup kemungkinan untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Saat Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0, pengamat bola asal Malaysia tak sungkan memuji apa yang terjadi di sana. Mereka benar-benar mengikuti perkembangan itu. Mereka mengikuti bagaimana Indonesia bertanding dan mereka pun sadar ada kekeliruan dalam menerapkan strategi ketika Timnas Indonesia dihancurkan Australia dengan skor telak 5-1. Mereka memuji tim kepelatihan Indonesia yang menurunkan egonya dan merubah strategi ketika melawan Bahrain. Kalau kita mengkritik segala keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert dan staf kejuru latihannya di Sydney, kali ini harus kita memuji sedikit karena mereka tidak memegang kepada ego masing-masing dan coba mengekalkan corak permainan yang mereka mainkan di sini. Sebaliknya kali ini mereka merombak kesebelasan pertama dan kembali ke struktur yang membantu mereka dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. Tak hanya sampai di situ, mereka pun terpukau atas apa yang disajikan oleh trio benteng Timnas Indonesia yaitu Rizky Ridho, Justin Hunner dan Izes. The most important one Vice dan the most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hibner J. Izes di bahagian belakang The Holy Trinity. Itu menjadi foundation kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Banyak lagi perkara positif yang berlaku di hadapan. Kesemuanya menampilkan kesepahaman yang cukup positif, dan ia menjadi foundation kepada aksi luar biasa di Gelora Bung Karno. Kemudian ada statement yang menggebu-gebu. Salah satu pundit Malaysia ini memuji bagaimana semangat dari pemain Indonesia itu, terutama kepada seorang Justin Hubner. Timnas Indonesia sungguh membuat kita bangga. Di saat negara ASEAN lainnya masih harus berjuang untuk berebut tiket lolos ke Piala Asia, Timnas Indonesia sudah memastikan mendapatkan tiket itu. Yang mana berkah dari lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia dipastikan akan bermain dalam Piala Asia 2027 mendatang. Yang mana negara-negara ASEAN ini hanya berhadapan dengan negara-negara dengan peringkat di atas 150-an FIFA. Sementara Indonesia berdiri gagah melawan raksasa seperti Australia peringkat 23 FIFA, Arab Saudi peringkat 56,
dan Jepang dengan peringkat 18. Bahkan Bahrain si juara Piala Teluk, kita paksa mereka pulang dengan kepala tertunduk tanpa satupun selebrasi di Stadion Gelora Bung Karno malam itu. Mungkin ini terdengar berlebihan, namun inilah faktanya yang mana Indonesia bukan hanya sebagai peserta di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia lebih dari itu. Yang mana Timnas Indonesia adalah harapan satu-satunya. Timnas Garuda ibarat pahlawan yang di belakangnya ada anak-anak Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand yang berharap Indonesia akan menjadi negara pertama dari Asia Tenggara yang lolos ke panggung Piala Dunia. Kita memang telah melihat banyak bentrokan yang terjadi antara netizen Indonesia maupun netizen negara-negara ASEAN. Namun cobalah kita sadar di balik itu masih banyak netizen yang telah dewasa yang mana mereka sudah meninggalkan segala macam perdebatan yang hanya membuang energi. Perdebatan yang selalu membahas tentang timnas yang ini lebih baik daripada timnas yang satunya lagi. Karena mereka sudah mengerti, mereka juga sudah mendalami dan menyadari jika Indonesia sudah tak lagi berada pada level yang sama. Mereka tak hanya mengikuti hal-hal umum seperti skor dan posisi klasemen Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan dalam hal terkecil pun mereka tak ketinggalan. Mereka mengikuti pemain baru yang datang, pemain baru yang debut, mereka sungguh mengikuti hal itu. Maka saat debut Yovie Lopesi, pundit sepak bola Malaysia itu pun menyampaikan pujian spesial kepada seorang defensive midfielder Indonesia yang satu ini.